Singa tanpa makam, bayang-bayang Alexander. Kematian Alexander di Babylon pada tahun 323 sebelum Masehi menyisakan kekosongan yang tak seorang pun bisa isi. Ia wafat tanpa anak yang sah dan tanpa penunjukan penerus yang pasti, hanya meninggalkan kata-kata samar yang terkuat. Tubuhnya yang diawetkan dibawa dalam keranda emas raksasa, dihiasi permata dan ukiran mitologi. Awalnya ditujukan ke Aigai, tanah para raja Makedonia, tetapi dalam perjalanan, keranda itu dirampas oleh Ptolemaios, sahabat dan jenderal kepercayaannya. Ia membawanya ke Mesir. Di sana, jenazah Alexander dikebumikan dengan kemegahan dewa di Alexandria. Makam itu menjadi tempat ziarah bagi para raja dan jenderal. Namun seiring waktu, keberadaannya pun hilang ditelan debu zaman. Namun warisan Alexander bukan cuma tubuhnya. Ia meninggalkan kekaisaran terbesar yang pernah dilihat dunia dan yang paling rapuh, perpecahan anak-anak dari ambisi besar. Segera setelah kematiannya, jenderal-jenderalnya yang disebut para Diadochi, para penerus yang berebut tahta kekaisaran. Mereka bukan sekadar jenderal. Mereka adalah sahabat Alexander, prajurit yang telah menemaninya dari sungai Granicus hingga ke lembah Indus. Ptolemaios mengambil Mesir dan memulai dinasti yang akan bertahan 300 tahun hingga Cleopatra. Seleukos merebut Persia dan Babilonia, membentuk kekaisaran Seleukid. Antigonos dan anaknya Demetrios berjuang menguasai Anatolia dan Yunani. Lysimachos mengambil Trakia. Kassandros, putra jenderal tua Antipatros, merebut Makedonia dan membunuh Roxana serta putra Alexander, Alexander IV. Tak ada satu pun dari mereka yang cukup besar untuk menggantikan Alexander. Kekaisaran itu tak bisa ditaklukkan kembali. Ia hanya bisa dipotong-potong seperti tubuh yang tidak bernyawa. Bayangan sang raja. Meski jasadnya mati, Alexander tetap hidup dalam ingatan bangsa-bangsa. Di Mesir, ia dihormati sebagai dewa. Di Persia, ia dibenci sekaligus dikagumi. Di Yunani, ia dilihat sebagai anak dewa yang menyatu dengan dunia. Legenda-legenda mulai tumbuh, bahwa ia minum racun yang dikirim oleh Aristoteles, bahwa ia menjelajah ke dasar laut dalam kapsul kaca, bahwa ia berbicara dengan binatang-binatang aneh di India. Bahkan dalam beberapa kitab dan cerita Timur Tengah, ia disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, sang penguasa berkepala dua, penakluk dari barat dan timur, pelindung umat manusia dari makhluk jahat. Warisan nyata, dunia Helenistik. Yang tak bisa dibantah adalah bahwa Alexander mengubah wajah dunia. Bahasa Yunani menjadi lingua franca dari Laut Tengah hingga Sungai Indus. Kota-kota Alexandrianya menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan filsafat. Dalam kota Alexandria di Mesir, telah berdiri perpustakaan terbesar dalam sejarah dunia. Kuno, impian dari cita-cita Alexander sendiri. Dalam ilmu seni dan arsitektur, campuran antara budaya, Yunani dan Timur menciptakan zaman Helenistik, masa keemasan pertukaran budaya. Alexander menciptakan dunia baru, bukan